Nah, di sini ada materi tentang mengenal keluarga. Menurut Yusuf S. dan Nurhisan J. 2008, keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah yang pertama, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Lalu yang kedua, anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, para anggota keluarga merupakan significant people bagi pembentukan kepribadian anak. Keluarga menjadi penjamin pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik. Orang tua dan seluruh anggota keluarga memberikan perlakuan dan perawatan serta pelayanan yang sempurna bagi anak. Bila salah satu tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak tersebut. Suasana keluarga yang sehat selalu penuh kasih sayang, penuh nilai-nilai pendidikan, nilai agama, nilai sosial dan budaya, karena itu merupakan faktor anak menjadi pribadi yang sehat tentunya. Namun sebaliknya, bila dalam keluarga banyak ketimpangan nilai-nilai pendidikan, nilai sosial, budaya jauh dari harmonis, orang tua acuh terhadap nilai agama, bahkan broken home, maka hasilnya banyak anak yang susah diatur, terganggu pertumbuhannya secara fisik biologis dan sosial psikologis, sehingga anak terganggu masa tumbuh kembangnya. Oke, di sini ada pendidikan keluarga. Rumah adalah madrasah pertama bagi anak ketika mengenal dunia. Guru yang pertama bagi mereka kenal adalah orang tua. Anak memang harus mengalami pendidikan rumahan atau dikenal dengan pendidikan informal. Dia mengenal sang ayah, sang ibu, kakak, dan segala yang ada di dalam rumah tersebut. Kurikulum rumah ini yang akan membentuk kepribadiannya menjadi modal untuk dia memasuki pendidikan yang luas lagi, yaitu formal dan non-formal. Ketika memperoleh pengetahuan, anak akan menggunakan seluruh kemampuannya panca indera untuk memperoleh berbagai informasi yang ia butuhkan. Ketika ia mendengarkan perkataan orang tuanya, maka ia coba mendengarkan perkataan orang tuanya. Pada saat ia melihat apa yang dilakukan orang tuanya dan dia mencoba merekam kuat ke dalam pikirannya melalui indera visualnya. Sehingga saat dia diminta untuk melakukan apa yang telah dilakukan orang tua, maka anak ikut terlibat melalui sentuhan. Akhirnya anak akan mengalami pengetahuan itu melalui telinganya, matanya, dan mampu mempraktikkannya. Sehingga anak akan mengalami yang namanya pengalaman. Pengalaman inilah yang akan membuat sang anak selalu termotivasi ingin melakukan sesuatu. Maka orang tua harus bisa memilah untuk memilih mana yang bisa dilakukan oleh sang anak. Anak belajar dari kehidupannya. Pengaruh pola asuh menurut Baldwin DKK dalam Yusuf S. dan Nurhisan J. 2008 bahwa pola asuh dalam keluarga ada yang selalu menjunjung tinggi demokratis dan ada juga yang autoritarian. Orang tua yang demokratis ditandai dengan perilaku yang pertama, menciptakan iklim kebebasan, bersikap respek terhadap anak, objektif, mengambil keputusan secara rasional. Keluarga sumber belajar bagi anak. Anak mengikuti kurikulum yang berlaku dalam keluarga tersebut. Sikap dari ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga yang lain terekam kuat dalam pikiran bawah sadarnya. Ada ungkapan tentang kepribadian anak. Menurut Dorothy Lawnov, Elizabeth B. Harlap, Jalaluddin Rahmat 1985 dalam Yusuf S. dan Nurhisan J. 2008 menggambarkan sebab akibat dari pola asuh yang terjadi dalam keluarga, yaitu jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya.
ketika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta. Sebagai orang tua, ungkapan-ungkapan ini menjadi tolak ukur dalam berkomunikasi dengan sang anak. Sebagai orang tua, ungkapan-ungkapan ini menjadi tolak ukur dalam berkomunikasi dengan sang anak, menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan nilai lainnya. Pepatah dahulu sepertinya benar, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu besar atau dewasa bagai mengukir di atas air. Betapa sangat mudah memberikan pembelajaran positif ketika masih kecil di mana belum ada pengaruh luar yang mengintervensi kehidupan anak. Namun sebaliknya, bila sudah dewasa, maka teramat sulit. Belajar di saat kecil akan terekam kuat di pikiran sadar dan alam bawah sadar, dan semua itu akan berdampak sangat baik untuk tumbuh kembang anak, perilaku, dan kepribadiannya. Di sini saya menjelaskan materi tentang memahami anak menggunakan referensi buku dari dosen Bapak Nana Suryana Nasution SPD MPD. Berikut ini ada gambar bukunya. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang mendengarkan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.